Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Adila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Virgil van Dijk melakukan sebuah kesalahan yang membuat Liverpool kebobolan dan gagal lolos ke babak perempat final. Sementara Erik ten Hag sudah yakin kalau MU bakal melaju ke babak 8 besar. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan babak 16 besar Liga Champions. Ada Real Madrid yang memastikan lolos setelah unggul agregat 6-2 atas Liverpool. Sementara Napoli menyusul Real Madrid setelah membantai habis Eintracht Frankfurt dengan skor 3-0. Selamat! Real Madrid meraih kemenangan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Bermain di Santiago Bernabeu, Karim Benzema dan kawan-kawan memperdaya Liverpool dengan keunggulan tipis 1-0. Di babak pertama, kedua tim bermain cukup berhati-hati dengan memainkan tempo permainan yang lambat. Namun Real Madrid langsung tancap gas dengan mengempur lini pertahanan Liverpool. Bahkan di babak pertama, Vinicius Junior sempat hampir mencatatkan namanya di papan skor. Sayang santekannya saat itu mampu ditepis dengan baik oleh sang penjaga gawang Alisson Becker. Berikutnya, Vinicius juga beberapa kali menciptakan beberapa peluang berbahaya. Gak cuma itu, dia bahkan dengan berani membuat lini pertahanan Liverpool kocar-kacir. Termasuk mampu mengecoh Trent Alexander-Arnold di sisi kiri pertahanan. Masuki babak kedua, permainan kedua tim semakin memanas. Namun lagi-lagi El Real bisa menguasai jalannya pertandingan dengan sangat baik. Pada akhirnya Los Blancos pun bisa mencetak 1 gol lewat Karim Benzema di menit ke-78. Saat itu gol terjadi ada momen di mana Virgil van Dijk nggak bisa mengawal ketat Vinicius Junior. Terbukti Vinicius yang sudah terjatuh di kotak penalti masih bisa memberikan umpan kepada Karim Benzema. Usai mencetak gol, uniknya Benzema justru nggak melakukan selebrasi. Dia terlihat meringis kesakitan usai berduel ketat dengan salah satu pemain bertahan Liverpool. Tambahan 1 golnya itu membuat Benzema telah mengemas 33 gol di sepanjang fase grup UCL. Mengungguli Robert Lewandowski yang berada di peringkat keempat dengan selisih 3 gol lebih sedikit. Sedangkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi masih memimpin di peringkat 1 dan 2. Dengan hasil ini, El Real dipastikan lolos ke babak perempat final Liga Champions. Kegagalan ini menjadi kesekian kalinya untuk Jurgen Klopp kalah berhadapan dengan Real Madrid. Padahal sebelumnya Klopp sempat gembar-gembor ingin Liverpool melaju ke final di musim ini. Saat itu dia diminta kepada semua penggemar untuk segera membooking tiket hotel di Istanbul, Turki. Napoli berhasil lolos ke perempat final Liga Champions usai mengalahkan Eintracht Frankfurt. Skuad Partenopei menang telak dengan 3 gol tanpa balas. Menjelang pertandingan dimulai, sempat terjadi kerusuhan di kota Naples yang melibatkan ultras Eintracht. Beberapa fans terlihat melempar kursi serta flare ke arah polisi setempat. Kota asuhan Luciano Spalletti tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Napoli berhasil membuka keunggulan melalui tandukan Victor Osimhen di menit ke-45+2 pada babak pertama. Pada babak kedua, Osimhen berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-53. Selanjutnya, gol kemenangan Napoli di laga ini ditutup dengan sepakan penalti dari Piotr Zielinski di menit ke-64. Hasil ini pun membuat Napoli berhasil lolos ke babak 8 besar Liga Champions. Dengan ini, Italia berhasil mengirimkan 3 wakilnya ke babak 8 besar bersama AC Milan dan Inter Milan. Istanbul Başakşehir saat menjamu tamunya di babak 16 besar Conference League. Pada laga itu, Başakşehir dibantai oleh tamunya KE Ejen dengan skor 1-4. 4 gol kemenangan KE Ejen dicetak di babak pertama melalui hat-trick dari Gif Orban dan 1 gol dari Hugo Huppers. Sedangkan Başakşehir cuma bisa membalas 1 gol lewat Adnan Januzaj. Raihan hat-trick dari Gif Orban ini membuat dirinya mencatatkan rekor baru. Pemain asal Nigeria itu menjadi pemain tercepat yang meraih hat-trick di seluruh kompetisi UEFA. Di sisi lain, kemenangan ini juga membuat KE Ejen dipastikan lolos ke babak perempat final Conference League. Kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang pertandingan 16 besar Europa League. Ada pelatih Real Betis yakni Manuel Pellegrini yang optimis Real Betis bisa membalikan keadaan walaupun tertinggal agregat 4-1. Sedangkan dari kubu lawannya MU ada Erik ten Hag yang optimis kalau MU bisa kembali menang dan lolos ke babak 8 besar. Real Betis akan berhadapan dengan Manchester United di leg kedua 16 besar Europa League. Skuad Los Verdi Blancos punya misi berat untuk membalikan ketertinggalan agregat 1-4. Sang pelatih Manuel Pellegrini memberikan peringatan kepada MU. Pellegrini bilang kalau Real Betis akan bermain dan didukung oleh ribuan supporter yang hadir. Di sisi lain, pelatih Chile ini cukup yakin kalau skuadnya bisa membalikan keadaan. Dia pun akan berusaha melakukan hal tersebut dengan langsung menekan sejak menit awal pertandingan.
Erik ten Hag memberikan komentarnya menjelang laga leg kedua babak 16 besar Europa League menghadapi Real Betis. Skuad Setan Merah nggak akan diperkuat pemain kuncinya di laga nanti. Pemain tersebut ada Alejandro Garnacho dan Anthony yang masih mengalami cedera. Garnacho alami cedera yang cukup serius setelah ditahan imbang oleh Southampton. Sedangkan Anthony masih belum diketahui sedang mengalami cedera apa. Meskipun begitu, Erik ten Hag sangat yakin skuadnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal di pertandingan besok. Mikel Arteta berharap kalau Gabriel Jesus bisa kembali gacor di laga menghadapi Sporting Lisbon. Kita jauh ke pertandingan Bayer Leverkusen kontra Ferencváros, ada Xabi Alonso yang tetap mengincar kemenangan meskipun sudah unggul agregat 2-0. Mikel Arteta memberikan komentarnya tentang ketersediaan Eddie Nketiah di laga melawan Sporting CP. Dia bilang kalau sang pemain masih belum bisa bermain pada laga nanti. Namun Arteta nggak perlu merasa khawatir dengan hal tersebut. Sebab saat ini mereka masih memiliki Gabriel Jesus yang baru saja kembali dari cedera panjang. Di sisi lain, pelatih asal Spanyol ini meminta untuk anak asuhnya bisa menang di laga nanti. Pasalnya mereka bakal bermain di hadapan penggemarnya sendiri, yakni di Emirates Stadium. Bayer Leverkusen bakal menjalani partai leg kedua menghadapi Ferencváros. Skuad pabrik memiliki keuntungan karena berhasil unggul 2 gol pada pertandingan leg pertama. Meskipun begitu, Xabi Alonso meminta anak asuhnya untuk nggak sombong dengan hasil itu. Menurutnya, Ferencváros bisa saja membalikan keadaan pada pertandingan nanti. Maka dari itulah Alonso menginstruksikan anak asuhnya untuk meraih kemenangan. Alasannya untuk meningkatkan kepercayaan diri agar bisa melangkah lebih jauh di kompetisi Europa League. Lanjut ke sesi konferensi pers yang mempertemukan Real Sociedad dan AS Roma nih. Ada Emmanuel Alguacil yang optimis bisa comeback meskipun tertinggal agregat 2-0. Sedangkan dari kubu AS Roma ada Jose Mourinho yang mewaspadai permainan ofensif dari Real Sociedad. Real Sociedad berhadapan dengan AS Roma di leg kedua babak 16 besar Europa League. Dalam laga ini, skuad Suri Udin punya misi besar untuk mengembalikan agregat. Sebab di leg pertama mereka tertinggal oleh AS Roma dengan 2 gol tanpa balas. Meskipun dirasa cukup berat, sang pelatih Emmanuel Alguacil optimis kalau skuadnya bisa meraih kemenangan. Namun dirinya mengakui kalau hal itu akan sulit dilakukan walaupun bermain di kandang sendiri. Alguacil menambahkan kalau dia tetap bangga apapun hasil yang akan didapatkan nantinya. AS Roma unggul agregat 2-0 atas Real Sociedad dalam laga leg kedua babak 16 besar Europa League. Meskipun begitu, Jose Mourinho tetap mewaspadai permainan penyerang Real Sociedad. Mourinho bilang ada 2 pemain Real Sociedad yang diprediksi bisa membahayakan. Kedua pemain yang dimaksud yakni Asier Ilharramendi dan Martin Zubimendi. Menurut Mourinho, Sociedad akan memainkan permainan ofensif demi bisa meraih kemenangan. Kita beralih ke kabar rumor nih, ada Manchester United yang berniat untuk mendatangkan Randal Kolomuani. Bicara soal Setan Merah, rival mereka yakni Manchester City mengincar Victor Osimhen yang tampil menggila bersama Napoli. Randal Kolomuani tampil impresif membela Eintracht Frankfurt di musim 2022-2023. Dari 23 pertandingan Bundesliga, bomber asal Prancis itu sukses menceposkan 11 gol dan 12 assist. Bersumber dari media Bild, MU menjadi salah satu klub yang tertarik meminang sang pemain. Laporan itu mengklaim Setan Merah siap mengajukan penawaran yang fantastis. Kabarnya penawaran itu mencapai angka 106 juta euro atau 1,7 triliun rupiah. Sebuah angka yang cukup fantastis untuk pemain berusia 24 tahun yang kiprahnya bermain di Bundesliga. Manchester United mulai menyusun rencana untuk mempersiapkan musim 2023-2024. Express mengabarkan kalau Setan Merah siap melepas 3 pemain mereka dengan status pemain pinjaman. 3 pemain yang dimaksud adalah Facundo Pellistri, Anthony Elanga, dan Mason Greenwood. 3 pemain itu memang jarang mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Erik ten Hag. Di sisi lain, Setan Merah sendiri enggan melepas ketiga pemain tersebut. Alasannya karena mereka dinilai punya masa depan yang cerah karena masih berusia cukup muda. Victor Osimhen tampil memukau berseragam Napoli di musim 2022-2023. Penyerang asal Nigeria itu memuncaki daftar top skor sementara Serie A dengan mengemas 19 gol. Berkat penampilan apiknya itu, Manchester City kepincut untuk memboyong Osimhen ke Etihad Stadium. Akan tapi Napoli disebut ogah untuk melepas bomber andalannya tersebut. Gak heran kalau manajemen Partenope mematok harga Osimhen dengan mahar fantastis. Kabarnya mahar tersebut berkisar 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Granit Xhaka menjadi salah satu pemain penting Arsenal di musim ini.
Terbukti gelandang asal Swiss itu telah memainkan 36 pertandingan dengan mampu memberikan kontribusi 4 gol serta 5 assist. Atas performa impresifnya itu, The Sun mengabarkan kalau The Gunners berniat untuk memperpanjang kontraknya. Salah satunya dengan mengaktifkan klausul perpanjangan selama 12 bulan. Dengan begitu, Saka akan bertahan di Emirates Stadium sampai tahun 2025. Sebelumnya, kontrak mantan pemain FC Basel itu baru akan berakhir di musim panas tahun 2024 mendatang. Real Madrid yang berniat untuk mencari pengganti Carlo Ancelotti sudah mendapat 2 kandidat pelatih seperti Xabi Alonso dan Thomas Tuchel. Berikutnya ada kabar dari rival Real Madrid yaitu Barcelona, ada Sergio Busquets yang setuju untuk menurunkan gajinya demi bisa bertahan di Barcelona. Real Madrid sedang mencari kandidat pelatih baru untuk musim 2023-2024. Pelatih Bayer Leverkusen yakni Xabi Alonso menjadi kandidat terkuat sebagai pelatih Los Blancos di musim depan. Legenda Real Madrid itu dianggap berhasil mengangkat performa Leverkusen. Sebab sebelum kedatangannya, skuad pabrik ini sempat terseok-seok dengan menempati posisi zona degradasi. Media Sport Bild melaporkan kalau Xabi baru akan bisa melatih seandainya Carlo Ancelotti bakal cabut. Banyak media yang mengabarkan El Real bakal mendepaknya di musim depan. Hal itu didasari dari performa El Real di musim ini yang kerap tampil angin-anginan. Selain Xabi Alonso, El Real juga dirumorkan akan merekrut Thomas Tuchel. Berbeda dengan Xabi, mantan pelatih Chelsea ini terang-terangan mengaku tertarik ke Real Madrid. Saking gebetnya, dia bahkan sampai mempelajari bahasa Spanyol. Sergio Busquets sedang gencar diisukan bakal keluar dari Barcelona pada akhir musim panas nanti. Alasannya kontrak gelandang asal Spanyol ini cuma tersisa beberapa bulan saja. Akan tapi baru-baru ini membuka peluang untuk tetap bertahan di Camp Nou. Bahkan dia kabarnya siap menurunkan lebih dari setengah gaji dari yang diterimanya saat ini. Sebagai informasi, Busquets menerima gaji sebesar 30 juta euro per tahun. Selain itu, skuad Blaugrana juga berencana untuk memperpanjang kontrak sang kapten hingga tahun 2025. Barcelona kerap dirumorkan akan merekrut Ruben Neves sejak bursa transfer musim panas kemarin. Gelandang Portugal itu dinilai punya reputasi bagus dengan membawa Wolverhampton promosi. Selain itu, penampilan Neves juga dianggap masih konsisten hingga saat ini. Akan tapi VAS melaporkan kalau Blaugrana terancam gagal memboyong Neves ke Camp Nou Spotify. Alasannya gelandang berusia 26 tahun ini nggak masuk ke dalam skema sang pelatih Xavi Hernandez. Di sisi lain, faktor batalnya itu juga salah satunya disebabkan karena masalah krisis finansial. Juventus tengah mencari penjaga gawang baru di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu pemain yang menjadi bidikan Bianconeri ada kiper Aston Villa yakni Emiliano Martinez. Menurut laporan dari Calcio Mercato, kiper asal Argentina ini merasa nggak bahagia dengan situasinya di skuad The Villa. Sebab Martinez sendiri berencana hengkang dan ingin bergabung ke klub besar. Salah satunya dengan bergabung ke klub yang saat ini tampil di kompetisi Eropa. Akan tapi demi bisa memboyong Emiliano, Juventus harus bersaing dengan sejumlah klub top lainnya. Berita selanjutnya ada ayah Lionel Messi yang dikabarkan sedang berada di Arab Saudi di mana sang anak mendapat tawaran 220 juta euro. Sementara di kabar penutup nih ada La Liga yang mengamuk gak terima keputusan FIFA yang mengubah format Piala Dunia 2026. Lionel Messi dikabarkan mendapat tawaran fantastis dari salah satu klub Jazirah Arab yakni Al Hilal. Forbes mengabarkan kalau raksasa Arab Saudi itu memberikan penawaran gaji yang cukup gila. Penawaran gaji itu disebut mencapai angka 220 juta euro atau 3,3 triliun rupiah. Angka tersebut melebihi gaji Cristiano Ronaldo di Al Nassr sekitar 200 juta euro per tahunnya. Menurut laporan tersebut, ayah Messi sekaligus agen yakni George Messi saat ini tengah berada di Arab Saudi. Hal itu semakin menguatkan kalau La Pulga bakal hijrah setelah kontraknya di PSG berakhir. Paris Saint-Germain tengah mencari striker baru untuk memperkuat lini penyerangan mereka. Bersumber dari Calcio Mercato, Les Parisiens mengincar bomber Juventus yaitu Dusan Vlahovic. Media tersebut mengabarkan kalau Bianconeri berniat untuk melepas sang bomber agar bisa keluar dari masalah krisis finansial. PSG sendiri siap memberikan penawaran sebesar 60 juta euro. Akan tapi Bianconeri enggan melepas pemain andalannya di angka tersebut. Mereka baru akan melepas Vlahovic setelah PSG menaikkan tawarannya menjadi 80 juta euro. FIFA baru saja memutuskan untuk mengubah format kompetisi Piala Dunia 2026. Salah satu keputusan yang diambil adalah dengan meningkatkan event besar tersebut menjadi 104 pertandingan. Dengan begitu nantinya negara-negara Piala Dunia akan diisi oleh 48 tim.
Keputusan itu membuat La Liga merasa geram dan menuding kalau FIFA nggak memikirkan nasib kompetisi. La Liga menilai kalau FIFA kerap mengambil keputusan yang sepihak. Di sisi lain, FIFA juga telah dianggap mengabaikan kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut. Barcelona sebelumnya didakwa telah menyuap wasit dalam periode selama 17 tahun. Blaugrana diduga telah melakukan penyuapan kepada Komite Wasit Nasional yakni Jose Maria Enriquez Negreira. Kabar ini sendiri rupanya telah sampai ke mantan bek tengah Barcelona yaitu Gerard Piqué. Piqué bersikeras kalau Barcelona nggak membayar wasit di periode tersebut. Dalam wawancaranya bersama RAC1, Piqué sampai bersumpah dengan ucapannya tersebut. Dia bahkan akan menaruh tangannya di atas api kalau Barcelona nggak pernah menyuap wasit. Presiden UEFA Alexander Ceferin melontarkan pernyataan mengejutkan. Pasalnya dia berencana untuk mengizinkan klub dengan pemilik yang sama berpartisipasi di Liga Champions. Hal itu sekaligus membuka jalan pemilik klub top Eropa memiliki 2 klub di Liga Champions. Mendengar ini, Todd Boehly berencana untuk mengakuisisi Olympique Lyon dalam waktu dekat. Di sisi lain ada juga Qatar Sport Investment yang ingin membeli Mala dan Manchester United. Sebagai informasi, KSI merupakan pemilik saham mayoritas Paris Saint-Germain. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Irfan. Nah, ini yang benar nyetak 7 gol bukan kemasukan 7 gol. Wah, kira-kira ini klub kesayangan siapa ya guys yang kemasukan 7 gol? Komen di bawah, sampai jumpa!